Bagi saya khususnya yang masih pemula ini, beliau berdua adalah konsultan pajak yang sangat senior ibaratnya ya Bu ya. Kalau saya sebetulnya itu tadi mentasbihkan diri senior itu udah dalam hal usia. Menurut saya sih konsultan senior, kalau dilihat dari faktor umur, memang kita senior ya Bu ya. Balik lagi di channel YouTube kita. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Jadi beliau berdua adalah salah satu konsultan pajak senior di Surabaya. Langsung saja kita ngobrol bareng Bu Dora dan Bu Wuyung. Selamat pagi, Bu. Sehat semua ya, Bu ya. Amin. Tetap semangat ya walaupun pandemi corona begini ya, Bu ya. Amin. Semangat. Nah, jadi beliau berdua ini sudah lama banget ya Bu berkecimpung di dunia perpajakan gitu ya. Untuk Bu Dora sendiri sudah berapa tahun kira-kira Bu? Kalau memulainya ya kurang lebih 30 tahun. Wow, 30 tahun ya. Kalau Bu Wuyung? Saya pengampunan pertama itu sudah mulai. Jadi lebih lama ya Bu Yung ya. Lebih lama lagi ya Bu berarti. Dalam hal usia. Jadi undang-undang pajak pertama waktu masih PPD itu saya sudah kenal pajak. Berarti sudah lebih dari 30 tahun ya Bu ya. Wah, berarti bagi saya khususnya yang masih pemula ini, beliau berdua adalah konsultan pajak yang sangat senior ibaratnya ya Bu ya. Gimana sih kalau perasaan ibu-ibu berdua ini disebut sebagai konsultan pajak senior? Monggo Yung. Kalau saya sebetulnya itu tadi mentasbihkan diri senior itu udah dalam hal usia. Tapi kalau pengalamannya ibu sebelah saya ini yang paling top. Enggak juga lah. Jadi saya sebetulnya memulai itu ketika perubahan dari pajak pendapatan ke pajak penghasilan. Itu tahun 84. Itu sudah kenal pajak saya. Oh, tahun 84 ya. Saya belum lahir kayaknya. Belum lahir. Ya, betul. Kalau Bu Dora sendiri kalau disebut sebagai konsultan senior itu bangga atau beban atau gimana sih? Kalau menurut saya sih konsultan senior, kalau dilihat dari faktor umur, memang kita senior ya Bu ya. Tapi peraturan perpajakan ini kan luar biasa, selalu berganti, selalu banyak perubahan gitu. Jadi kita konsultan senior, ya mau tidak mau gitu harus mengikuti ya Bu, mengalir gitu ya kira-kira ya. Mengikuti zaman gitu ya Bu ya. Iya, tapi kita juga tidak bisa Berdiam diri gitu ya Bu ya. Berdiam diri. ya, Belajar terus gitu ya Bu. konsultan. Tapi faktor usia ya Bu yo. Iya. Faktor usia kita sudah nggak Jadi, bisa ngikuti. seperti ini sebetulnya tidak ada konsultan yang pintar, itu nggak ada. Jam terbang yang melatih dia. Karena begitu kita melayani multi kasus, misalnya menangani multi kasus, cara tidak langsung jadi pintar. Hari ini leasing, besok OP, lusa industri dan lain sebagainya. Jadi harus terus belajar. Gitu. Berarti menurut Ibu ini jam terbang yang paling penting ya Bu ya. Dan terus belajar gitu ya Bu ya. Kalau suruh ngapalkan undang-undang itu ya kemampuan kita Terbatas gitu ya. Kita tidak bisa hafal. Nah, selain menjadi konsultan pajak, Bu Wuyung dan Bu Dora ini kan juga pernah menjabat sebagai pengurus IKPI ya. Jadi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia cabang Surabaya gitu ya Bu. Berapa lama Bu Wuyung menjabat menjadi pengurus IKPI? Saya saat ini masih jadi pengurus. Oh, saat ini masih menjadi pengurus. Jadi seksi USKP yang membantu Pak Risdianto menangani USKP. Sebelumnya seksi pendidikan itu. Jadi ya ngikut aja lah. Bu Yung ini juga dosen. Oh, dosen juga Bu. Banyak Luar biasa. semangat ya Bu ya. Konsultan pajak, dosen, pengurus IKPI gitu ya. Nggak capek gitu Bu ya. Kalau capeknya sih
pasti ya. Kan ikuti anak muda itu ketularan muda juga. Oh gitu ya. Semangatnya. Semangatnya tetap muda ya Bu ya. Kenapa saya dulu mendosen terus sebenarnya zaman dulu konsultan pajak itu kan sulit sebelum reformasi 2007 itu kan zaman jahiliyah menurut saya. Jadi kita harus menghilangkan stigma ya dalam tanda kutip, mahasiswa harus diluruskan pola pikirnya. Kan dulu wong pajak pasti ngene dan sebagainya. Itu yang saya inginkan. Saya akan meluruskan stigma bahwa belajar pajak menjadi konsultan bukan berarti ketularan yang bla 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 itu tadi. Gitu. Jadi zaman dulu sempat ada stigma. Ada sebelum dari 84 ke 2007 itu zaman jahiliyah menurut saya. Jadi terus ada reformasi perpajakan di 2007 itu mending agak baik lah. Jadi saya ingin meluruskan stigma. Jangan sampai mahasiswa si generasi muda itu menganggap pajak itu negatif gitu loh. Percuma bayar pajak, nanti ya gini. Oh. Saya ingin stigma itu hilang sehingga saya mengajar. Itu tujuan saya. Semata-mata bukan uang. Oh, jadi kayak Cukupnya. meluruskan stigma yang negatif tentang perpajakan gitu ya Bu. Jadi Bu mendosen gitu ya, menjadi Khususnya dosen. oknum ya Bu, tidak semua petugas pajak seperti itu ya Bu Dora ya. Iya. Tapi ya, kita yang sudah rambutnya berubah jadi bunga melati ini itu ngalami seperti itu. Dora mungkin lebih pengalaman lagi. Ya kalau Bu Dora tidak mendosen ya Bu ya. Tapi Iya. kenapa Bu alasannya kira-kira kok tidak memilih menjadi dosen gitu? Saya dulu sih kepinginnya jadi guru gitu ya, tapi karena faktor pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan saya jadi dosen itu berpikirnya dosen itu adalah harus menjadi panutan gitu ya Bu Yung ya. Iya, betul. Nah seperti itu, maka saya berpikir dosen itu sebetulnya menjadi beban atau tanggung jawabnya besar karena harus mengedukasi mahasiswa gitu ya Bu, supaya apa? Supaya memang bener gitu loh. Padahal saya ini ya jadi konsultan itu tukang nyontek Bu, undang-undangnya kalau lupa, peraturannya lupa ya saya harus mengulang gitu ya, belajar ulang seperti itu sih. Nah kalau ini Bu, suka dukanya nih menjadi pengurus IKPI itu apa sih Bu? Sukanya banyak teman, banyak relasi gitu ya. Dukanya karena ini organisasi yang bukan organisasi komersial gitu. Mau tidak mau ya kita harus ada unsur pengabdian gitu ya Bu Yung. Kerja bakti. Nah betul. Kerja bakti. Tapi ya semuanya itu terbalaskan lah dengan korelasi, dengan hubungan. Saya kenal Bu Yung ini juga dari IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, seperti itu. Ini the best friend saya ini. Best Kita friend. ini in the gang. Oh ini geng. Dari tahun berapa ini Bu? Bertemunya pertama kali tahun berapa Bu? Apa kuliah ya? Ya, kita sama-sama mengambil S2 ya Bu Yung. Iya. Oh berarti ketemunya di kuliah? Di kuliah. Jadi waktu kuliah itu ya bisa pemeriksaan di dalam kelas karena ada petugas pajaknya di situ. Oh gitu Bu. Bisa diskusi aturan, bisa belajar dosen karena banyak dosen juga gitu. Semua tindakan kita itu sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kalau pemeriksaan ya dibahas di kelas itu. Oh gitu ya. Karena ada pemeriksaannya di sana. Jadi kuliah sama pemeriksa gitu berarti Bu. Jadi dulu itu kebetulan orang pajak 7, dosennya 7, konsultannya 7. Jadi seperti itu, makanya kita semangat. Yang ngajar ya petugas pajak juga, praktisinya, segala kayak semua. Jadi semua sudah berteman gitu ya Bu ya. Nah mengingat sekarang ini kan masih pandemi corona ya Bu ya. Jadi bagaimana sih menurut ibu-ibu ini pajak di masa corona ini seperti apa sih